Ya Nabi, salam alaika. Ya Rasul, salam alaika. Hadis yang ke-116 dari kitab Kutubul Falihin, bertepatan hadis ini hadis yang terakhir dari kitab yang kita pelajari Kutubul Falihin. Mudah-mudahan pelajaran demi pelajaran, ilmu demi ilmu yang telah kita kaji bersama di majlis mulia, majlis agung dan luhur ini, di majlis Rasulullah, mudah-mudahan bisa bermanfaat insyaallah. Kita baca bersama. Bismillahirrahmanirrahim. An Anasin radhiyallahu anhu anna an-nabiyya sallallahu alaihi wa alihi wa sahbihi wa sallama qala Allahumma la aisha illa aishul akhirah, muttafaqun alaih. Artinya dari Anas bin Malik radhiyallahu ta'ala anhu warḍah, baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, ya Allah, tidak ada kehidupan yang kekal kecuali kehidupan akhirat. Muttafaqun alaih, Bukhari Muslim. Hadis malam ini hadis yang ke-116 atau hadis yang terakhir dari kitab yang kita pelajari, dibawa oleh sahabat Rasul Al-Imam Sayyidina Anas bin Malik, salah satu sahabat Rasul yang sudah beberapa kali kita kaji tentang biografi beliau. Salah satu sahabat yang banyak menyampaikan dan menyimpan hadis baginda Nabi kita Muhammad SAW, bahkan lebih dari 2000 hadis Rasul, 2800 atau 200-an daripada hadis baginda Nabi kita Muhammad SAW, kurang lebih 2868 hadis. Meninggal dunia pada tahun 93 atau 94 Hijriah. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala meridainya dan kita mendapatkan barakahnya, amin. Beliau mengatakan anna Nabiya sallallahu alaihi wasallam qala, bahwasanya baginda Nabi telah bersabda, Allahumma, ya Allah, la aisha, tidak ada kehidupan yang abadi, kehidupan yang panjang, kehidupan yang penuh dengan ketenangan, kehidupan yang penuh dengan kenyamanan dan ketentraman. Tidak ada kehidupan yang abadi illa kecuali aishul akhirah, kecuali kehidupan akhirat. Hadis sepakat Imam Bukhari Muslim. Hadis malam ini berkaitan dengan bab zuhud di dunia. Apa yang disampaikan oleh baginda Rasul, Allahumma, ya Allah, la aisha, tidak ada kehidupan yang enak, yang panjang, yang nyaman bagi kita di muka bumi ini, kekal abadi terus panjang, tidak ada kecuali kehidupan akhirat. Betul? Dunia sementara, akhirat selama-lamanya. Oleh karenanya salah jikalau orang menjalani hiruk pikuk dunia ini melupakan negeri aslinya, negeri yang abadi, negeri akhirat. Dia hidup terus seakan-akan tidak akan pernah mati, mencari dunia terus seakan-akan tidak pernah mati, melakukan kemaksiatan terus seakan-akan tidak pernah mati. Padahal kematian itu pasti akan datang, dan sesuatu yang akan datang itu pasti dekat. Kullu atin qarib, nanti bakal datang, berarti nggak lama lagi akan datang. Oleh karenanya, ibu bapak hadirin wal hadirat, melalui majlis Rasulullah dan melalui hadis mulia ini, jangan kita merasa sedih ketika kita tidak jadi orang kaya di dunia ini. Jangan pernah kita merasa putus asa ketika rajin ibadah kita, ubudiyah kita bagus sama Allah,
tetapi tidak ada pangkat apapun yang bertengger di atas pundak kita. Jangan pernah kita putus asa ketika kita semakin kita sering sujud kepada Allah, tapi semakin jauh dunia daripada kita. Jangan pernah sedih. Kenapa? Sesuatu yang indah jikalau akan musnah dan habis. Sesuatu yang indah itu tidak ada harga apa-apa. Kenapa? Karena kehidupan yang abadi, kesenangan yang selama-lamanya, kebahagiaan yang tidak pernah terputus hanyalah kehidupan akhirat. Betul? Beb, saya tidak jadi orang kaya. Saya tidak punya pabrik. Saya tidak punya usaha yang langgeng, tidak punya perniagaan yang bagus. Tidak usah sedih. Karena kata Allah Ta'ala dalam wahyunya yang suci, Qul innal khasirina alladhina khasiru anfusahum wa ahlihim yawmal qiyamah. Wahai Muhammad, kekasihku, sampaikan kepada umat manusia, sesungguhnya kerugian yang hakiki, bangkrut yang sesungguhnya bukan di dunia, tapi nanti kerugian yang sesungguhnya di hari kiamat. Diri mereka, keluarga mereka rugi, bangkrut, itulah kerugian penyesalan yang sesungguhnya. Adanya di mana? Di akhirat. Jadi di dunia bisa makan, alhamdulillah. Dapat pekerjaan yang halal, alhamdulillah. Lebih dari itu, pakaian yang menutupi aurat kita, alhamdulillah. Ada tempat untuk kita bersemayam. Rumah punya sendiri bagus. Nggak bisa punya rumah, bisa ngontrak, dikasih rizki, cukup, alhamdulillah. Lebih dari itu, seseorang akan melakukan atau menjadi budak nafsunya. Nauzubillahi min dzalik. Oleh karenanya baginda Nabi kita Muhammad SAW diberitahukan oleh Allah, walal akhiratu khairul laka minal ula. Akhirat lebih baik untukmu wahai kekasihku Muhammad Rasulullah. Jadi hidupnya Nabi itu fakir, miskin, biasa. Sampai akhir hayatnya fakir, miskin. Itu biasa. Dalam riwayat Imam Bukhari, salah seorang istri baginda Rasul Ummul Mukminin Juwairiyah bintul Harith, semoga Allah meridainya dan kita mendapatkan barakahnya, ma taraka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam indama tuwfiya dirhaman wala dinaran wala abdan wala amatan wala syai'an illa baghlatuhu al-bayda allati kana yarkabuha wa silahuhu wa ardun ja'alaha libni sabili sadaqatan. Nabi itu waktu meninggal dunia tidak meninggalkan satu dirham pun, tidak meninggalkan satu dinar pun, tidak meninggalkan satu budak pun. Budaknya Nabi banyak. Sebelum Nabi meninggal sudah selesai dibebas-bebasin oleh Rasul. Tidak punya budak laki, tidak punya budak perempuan. Wala syai'a, tidak meninggalkan apa-apa. Illa baghlatuhul bayda allati kana yarkabuha. Kecuali Nabi meninggal dunia meninggalkan ada seekor keledai yang berwarna putih yang selalu Nabi tunggangi, dan Nabi meninggalkan pedang, dan Nabi meninggalkan sebidang tanah. Yang tanah itu Nabi jadikan wakaf, sedekah untuk para musafir karena Allah Subhanahu wa taala. Bahkan dalam riwayat Nabi meninggal dunia masih ada baju perangnya Rasul yang masih tergadai di orang Yahudi, belum sempat untuk ditebus keburu meninggal dunia. Berkata Sayyidatuna Aisyah, tuwfiya Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam wa laysa fi baiti syai'un ya'kulhu dhu kabidin. Nabi meninggal dunia tidak meninggalkan sesuatu makanan apapun yang bisa dimakan oleh manusia, illa syatra syairin, kecuali setengah gandum, kecuali setengah tepung, yaj'alha fi rafin, yang Nabi letakkan di rak, di dapur, wa akaltu minha hatta tala alayya, yang saya kalau lapar ambil itu tepung, saya olah, saya makan, berjalan waktu panjang tidak pernah habis berkahnya Rasul, hatta qiltu au qamqal, sampai pada suatu hari
saya timbang penasaran itu setengah gandum yang setengah tepung yang sedikit kok tidak pernah habis berbulan-bulan. Akhirnya saya timbang, falamma qiltu fania. Setelah saya timbang baru habis. Memang dahulu Nabi melarang saya, jangan sekali-kali kau timbang. Selain itu tidak ada ditinggalkan oleh baginda Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kembali kita ke hadis, Allahumma la aisha illa aishul akhirah. Tidak ada kehidupan yang abadi kecuali kehidupan akhirat. Hadis ini dikatakan oleh Anas bin Malik, yaitu ketika Rasul sedang berada di perang Khandaq. Khandaq ini salah satu tempat tidak begitu jauh dari Madinah. Khandaq itu artinya parit. Nabi gali parit mengelilingi kaum muslimin agar bisa sedikit menghalang gempuran daripada musuh-musuh Allah Ta'ala. Dan ketika digali parit ini bukan sebentar, bukan sehari, bertepatan saat itu pada musim dingin, mereka pada kelaparan, mereka gali itu parit. Kata Sahal bin Sa'ad As-Sa'idi, Ar-Rasul yahfir, Rasul yang gali tanahnya sendiri. Wa kunna nangulhu ala aktadina, kami kata sahabat yang memikul tanah dan pasirnya di atas pundak-pundak kami. Kalau ketemu batu besar, Nabi yang partil, Nabi yang menghancurkan, kami yang gotong. Begitu terus. Begitu prihatin keadaan kami di dalam perang Khandaq itu, kata sahabat-sahabat baginda Nabi kita Muhammad SAW. Nabi pun gak tega. Ketika melihat pembesar-pembesar kaum muhajirin, pembesar kaum ansor bekerja keras bersama baginda Nabi kita Muhammad SAW, tanpa dibantu dengan pelayan mereka, tanpa dibantu dengan budak-budak mereka, sementara mereka itu orang-orang besar di kota Mekah. Akhirnya Nabi berdoa, Allahumma la aisha illa aishul akhirah. Ya Allah, tidak ada kehidupan yang abadi kecuali kehidupan akhirat. Faghfir lil ansari wal muhajir. Maka ampunilah ya Allah, ini orang-orang muhajirin yang meninggalkan rumah mereka, meninggalkan keluarga dan harta mereka demi untukmu. Ampuni dosa-dosa kaum muhajirin wal ansar, demikian orang-orang ansar. Mereka dengar doanya Nabi, faqalu mujibina lahu, nahnu alladhi baya'u Muhammadan 'ala al-jihadi ma baqina abada, rawahu Bukhari Muslim. Sahabat ketika dengar Nabi mengatakan itu, mereka langsung menjawab, kami orang-orang yang setia berbaiat kepada Nabi Muhammad, kami tidak akan meninggalkan Nabi Muhammad kapanpun dan dimanapun. Bahkan kata ulama, Nabi ulang-ulangin ini doa seperti kita baca qasidah. Dijawab oleh sahabat-sahabat yang dengar, nahnu alladzi bay'u Muhammadan 'ala jihadi ma baqina abada. Nabi ucapin lagi, diulang-ulang seperti kita baca qasidah. Oleh karena kalau orang mempertanyakan qasidah itu sumbernya dari mana? Dari zaman dulu Nabi sendiri baca dan diikuti oleh para sahabat-sahabat baginda Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dalam riwayat Imam Ibn Abbas, Nabi juga pernah mengucapkan kalimat yang mirip seperti hadis ini. Ketika Nabi berada di tanah Arafah, sedang berdiri di Arafah, Nabi menyaksikan cahaya ilahi, menyaksikan karunia Allah yang begitu deras. Nabi mengatakan, labbaik Allahumma innamal khairul akhirah. Tidak ada kebaikan yang sesungguhnya kecuali kebaikan akhirat. Dalam riwayat yang lain, Nabi ketika berada di tanah Arafah bersama sahabat, di antara mereka ada yang berpaling, maka Nabi mengatakan, labbaika innal aisha aishal akhirah. Tidak ada kehidupan yang abadi kecuali kehidupan akhirat. Ibu bapak hadirin wal hadirat rahimakumullah. Al-Imam Al-Baihaqi di dalam kitab beliau mengatakan, kana Rasul sallallahu alaihi wasallam idza a'jabahu syai'un qala labbaika innal aisha aishul akhirah. Nabi itu kalau melihat sesuatu yang aneh, sesuatu yang menakjubkan, pasti Nabi mengatakan itu. Tidak ada kehidupan yang abadi kecuali kehidupan akhirat. Makanya ulama ahli hadis, ahlul ilm mengatakan disunahkan kita itu kalau melihat sesuatu yang
menakjubkan daripada dunia beserta isinya, beserta hiasannya, jangan lupa sebut doa yang dibaca oleh Nabi. Allahumma la aisha illa aishul akhir. Tidak ada kehidupan yang sesungguhnya abadi kecuali kehidupan akhirat. Firraha wa syiddah. Baik yang kita lihat itu menakjubkan karena indahnya, membuat kita senang, atau menakjubkan, mengagetkan kita karena begitu menyeramkan, dalam keadaan senang atau susah, baca Allahumma la aisha illa aishul akhir. Ibu bapak hadirin wal hadirat yang dirahmati oleh Allah, baginda Nabi kita Muhammad SAW mengatakan hadis ini penuh dengan makna. Mungkin orang-orang berilmu paham kehidupan akhirat itu lebih baik daripada dunia. Tapi yang dimaksud oleh Rasul, intisari hadis ini apa? Intisari hadis ini agar hati kita nih ibu bapak jangan sampai mengaitkan dunia dalam hati sehingga kita berpaling dari Allah karena dunia. Kalau orang dia mendapatkan kecaman, berpaling dari Allah, ini hatinya bakal buta. Kalau hati seorang muslim di dunia ini buta, maka nanti di hari kiamat juga buta, kata Allah, wa adallu sabila. Wa man kana fi hadhi a'ma fa huwa fil akhirati a'ma wa adallu sabila. Di dunia buta, nanti di hari kiamat juga buta, jalannya akan tersesat. Nauzubillahi min. Tujuan hadis ini juga Nabi memberikan motivasi kepada kita umatnya. Jangan kecil hati. Di dunia ente nggak enak, di dunia ente susah. Kalau malam tahajud, Senin Kemis puasa, punya duit lebih sedikit, sedekah. Tiap hari birrul walidain, bakti sama orang tua, dekat sama ulama, dekat dengan orang-orang berilmu. Tapi kenapa Bib? Hidup saya susah. Ente nggak usah sedih, ente nggak usah kecil hati. Allahumma la aisha illa aishul akhir. Tidak ada kehidupan yang nyaman, tentram, kecuali kehidupan akhirat. Ini saudara, susahnya kita di dunia ini sudah dirasakan oleh Rasul, lebih menderita jauh daripada kita. Apa yang kita rasa ujian ini nggak ada apa-apanya di dunia ini. Dari mulai ditinggal orang-orang yang kita cintai, ada yang wafat orang tua kita, ada yang wafat anak kita, ada yang wafat ibu kita, ada yang wafat kakak adik kita. Rasul ketika hidup di dunia ini sudah nggak punya bapak, yatim. 6 tahun, 8 tahun ibunya meninggal dunia. Diurus sama kakeknya, sama pamannya meninggal dunia, kakeknya meninggal dunia, istrinya meninggal dunia, punya anak semuanya meninggal. Anak laki kah, anak perempuan, semuanya meninggal. Nabinya masih hidup. Illa Fatimah Zahra binti Rasul. Kecuali Sayyidatuna Fatimah yang masih hidup sebelum Nabi meninggal dunia. Setelah Nabi meninggal dunia, Sayyidatuna Fatimah 6 bulan dalam sebagian riwayat menyusul orang tuanya meninggal dunia. Tapi ketika Nabi masih hidup, semua anaknya meninggal. Ujiannya Rasul sallallahu alaihi wasallam. Kepedihan hidup di dunia ini kira-kira dibalas enggak sama Allah? Jangan khawatir. Enggak usah putus asa, dibalas sama Allah. Dalam hadis riwayat Imam Muslim, Anas bin Malik pernah menyampaikan satu hadisnya Rasul. Yu'ta bi an'ami ahlil ardi min ahlin nar yaumul qiyamah. Nanti di hari kiamat Allah akan panggil, didatangkan ini orang ahli neraka yang dulu di dunia paling kaya, paling enak hidupnya, dipanggil. Allah suruh malaikat, wa yusbigu 'alan nari sabghah. Kata Allah, celup ini orang sedetik aja dalam api neraka. Di dunia paling enak, makannya enak, tidurnya enak, hidupnya bahagia, celup dalam api neraka. Lalu ditanya sama Allah, hal ra'aita khairan qat? Ente selama hidup di dunia pernah ngelihat keindahan nggak? Pernah ngelihat yang enak-enak nggak? Hal marra bika na'imun qat? Ente di dunia pernah merasakan kenikmatan nggak? Faqala la wallahi ya Rabb. Demi Allah, saya di dunia nggak pernah merasakan kenikmatan. Hilang gara-gara kena celup api neraka 1 kali. Lalu Allah suruh, wahai malaikat,
Coba cari orang yang di dunia paling miskin, paling susah, paling fakir, paling gak enak hidupnya, tapi dia penghuni sorga. Panggil, keluar. Ditanya oleh Allah, hal ra'aita bu'san gattu fid dunya, hal marra bika syiddatun fid dunya. Pernah nggak ente di dunia ngerasakan kesulitan atau mendapatkan kepedihan yang begitu jeli, begitu berat? Apa jawabannya? Tidak pernah ya Allah. Masuk surga 1 detik, hilang kesusahan dunia yang pernah dialami seumur hidupnya. Mudah-mudahan kita jadi penghuni surga yang bisa dikumpulkan oleh Allah bersama baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Oleh karena itu, jadikan kehidupan yang sementara ini liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Jadikan motivasi untuk kita mengumpulkan amal baik sebanyak-banyaknya. Jadikan dunia ini jembatan yang bisa menghantarkan kita kepada kebahagiaan dunia dan akhirat. Punya duit, wasilah untuk ibadah. Punya baju, wasilah untuk ibadah. Punya mobil, wasilah untuk ibadah. Punya motor, wasilah untuk ibadah. Naik jabatan, wasilah untuk ibadah. Dekat dengan ulama, wasilah untuk ibadah. Duduk di majlis ta'lim, wasilah untuk ibadah. Untuk kita dekat dengan Allah, dekat dengan baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Terakhir, sahabat tanya sama Rasul, "Dullani ala amalin idza amiltu ahabbani Allah wa rasulih wa ahabbani nas." Ya Rasul, ajarin saya perkara yang kalau saya lakukan Allah cinta sama saya dan manusia pun ikut cinta sama saya. Apa kata Nabi? Izhad fid dunya yuhibbakallah. Ente di dunia jadi orang zuhud, Allah bakal cinta sama ente. Zuhud sudah pernah saya jelaskan. Intinya menikmati apa yang menjadi kewajiban kita, tidak berlebihan, banyak ingat kematian. Afdaluz zuhdi dzikrul maut. Dalam hadis riwayat Ad-Dailami, seafdal-afdalnya zuhud, apa kata Nabi? Banyak ingat mati. Banyak ingat mati. Tidak sempurna orang mengingat kematian, kata Nabi dalam hadis lain, kecuali dia mengingatnya dalam sehari semalam 20 kali. Kalau orang istiqomah, kata ulama, menerapkan apa yang disabda oleh Nabi, sehari semalam ingat mati 20 kali. Kalau dia meninggal dunia, qabrahu raudhah min riyadil jannah. Allah jadikan kuburannya taman sorga. Banyak ingat mati. Zuhud di dunia Allah cinta. Yang kedua, wazhad fi ma indan nas yuhibbukan nas. Jadilah kamu orang yang merasa cukup, tidak selalu mengemis dari orang lain, tidak berharap dari orang lain. Kamu akan dicintai oleh manusia. Kata Imam Ali bin Abi Thalib, semiskin apapun, kalau kamu tidak ngemis, kedudukan kamu sama orang kaya sama. Sekaya apapun kamu, ketika kamu telah mengemis kepada manusia, maka kedudukanmu lebih hina daripada orang yang miskin walaupun kamu kaya. Nauzubillahimin. Ada orang datang ke kota Basrah, ketemu orang-orang Basrah ini, dia tanya, siapa pimpinan tuan, orang yang paling mulia di kampung ini? Oh, Imam Hasan Basri. Oh, Imam Hasan Basri. Kenapa dia dihormati? Kenapa dia dijunjung tinggi oleh rakyatnya? Karena ilmunya? Bukan. Karena pakaiannya? Bukan. Karena dia tidak pernah mengemis kepada manusia, tapi manusia mengemis akan ilmu yang diberikan oleh dia. Subhanallah. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala menjadikan kehidupan kita yang singkat ini bernilai, berkualitas, dan bisa menghantarkan kita setiap detiknya untuk memperbaiki amaliyah kita, sehingga mudah-mudahan amal yang kita bawa untuk sampai kepada Allah semuanya menjadi amal-amal yang soleh yang kita kerjakan di dunia ini penuh ketulusan dan keikhlasan, dan menjadi nyata keberadaannya nanti di hari kiamat. Amin ya rabbal alamin. Wallahu a'lam bishawab. Rabbi zidni ilma. Dan saya mohon maaf jikalau selama mengajar dalam kitab Quthul Falihin ini
ada kesalahan atau ketidaksempurnaan, kekurangan milik saya pribadi, hamba yang hina, kesempurnaan milik Allah. Hadanallahu wa iyyakum ajmain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.